Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Soal tugas 2 itu yang pertama, ini soal pertama ya. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, serta kategori. Yang nomor 2, pemesanan harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Jadi catatannya, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Terus yang ketiga ini, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Nah, yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, yang keempat ini, program harus bisa mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Serta untuk informasi yang kelima di sini, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data dan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput iya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih iya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Jadi catatannya, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi gini, saya sudah mempunyai programnya di sini ya. Banyak sekali nih, sampai berapa baris? Sampai 203 baris. Di sini saya buat sebuah file yang bernama main.java. Yang seperti biasa, pada tugas pertama itu ada 2 file. Yang pertama file menu dan file main.java. Kali ini sedikit berbeda dari yang tugas sebelumnya. Untuk file menu, kita langsung jadiin satu file di dalam main.java. Di sini saya buat kelas menu sendiri. Di sini terdapat string nama, harga, kategori, terus ini ya menunya. Kelas menu. Intinya ini kelas menu. Udah terdapat di dalam file main.java. Jadi tidak usah membuat 2 file sekalian. Oke. Dari tugas kemarin kita tidak disarankan untuk membuat pengulangan di setiap program, tapi kali ini kita boleh menggunakan pengulangan tersebut. Dan untuk pemesanan customer itu bisa melebihi 4 pesanan. Kemarin itu kan cuma 4, sekarang bisa melebihi 4. Jadi kalau misalkan mau pesan sampai 10 pun tidak masalah, tidak ada batasnya. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat public class main. Di sini ada daftar menunya yang telah saya buat. Ini adalah list menu sesuai dengan kategori makanan, minuman. Di sini ada seperti biasa, seperti tugas kemarin. Saya samakan saja baik menunya maupun harganya. Nasi padang 30, pecel ayam 25, pecel lele 25, pecel ayam 27, soto 20, mie ayam 18, bakso 22, es teh 8.000, es jeruk 10.000, kopi hitam 12.000, dan jus alpukat itu 15.000. Di sini saya akan membuat, ketika kita runkan semua kodenya ini, maka akan menampilkan menu restoran Ivana. Karena nama saya Iva, jadi saya buat restoran Ivana gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya.
Oke, yang pertama di situ akan ada menu ini pelanggan. Menu pelanggan di sini akan menampilkan menunya kayak nasi padang, pecel ayam gitu-gitu. Kalau menu pengelola di sini kita bisa mengubah suatu menu, bisa mengubah harga menu, dan bisa menghapus, mengedit sistem gitu kan. Untuk menu yang ketiga ini adalah exit, keluar. Jadi kalau misalkan mau kembali bisa ketikkan nomor 3 gitu sini. Oke. Selanjutnya ini ada gini. Ketika kita mengetikkan 1, 2, 3 maka akan muncul menu pelanggan itu 1, menu pengelola itu 2, menu keluar itu nomor 3 gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngetik di sini nih pilihan menu, kita mau ngetikkan angka 4, maka sistem tidak akan menerima. Maka sistem akan mengeluarkan ini. Sorry. Ini pilihan tidak valid. Karena apa? Di sini bisanya cuma 1, 2, dan 3 gitu kan. Untuk daftar menu ini programnya. Daftar menunya itu nama menu, kemudian harga per itemnya itu berapa gitu kan. Seperti itu. Dan kita release itu untuk namanya list menu. Nah, ketika kita sudah memesan banyak nih, kira-kira 7, kalau kita enter maka akan muncul terus, nggak akan habis karena tidak ada batasnya. Ketika kita sudahlah pesanannya ini aja, kita klik atau ketik selesai, maka ketika kita enter sudah muncul struk pembayaran. Oke. Ya, ketika kita klik selesai baru akan muncul struk pembayarannya. Kalau kita misal nih milih menu terus kemudian gak ada tuh di list, ya karena mungkin kita salah mengetikkan menu. Misalkan es jeruk, kita kan di daftar menu hanya ada es jeruk, kemudian kita mau es strawberry, gak bakal bisa ketemu. Ini sistemnya akan menampilkan menu tidak ditemukan. Coba lagi. Maka kita disarankan untuk melihat menunya dulu apa aja yang kita akan pesan, kemudian kita bakalan ketikkan kayak satu-satu ya. Terus habis itu setelah pilih menu nanti ada ini nih, masukkan jumlah. Jadi kalau kita misalkan es jeruk terus kita enter, nanti bakal kita harus memasukkan jumlahnya mau berapa, mau pesan berapa. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kosong pesanannya, maka akan gini, belum ada pesanan yang dimasukkan gitu. Oke, ini kita setting-setting aja seperti kemarin, double pajak gitu-gitu. Subtotal plus pajak plus biaya pelangganan. Terus kalau misalkan ada diskon gitu kan. Terus nanti ada promo minuman gitu. Terus nanti kalau misalkan itu nanti total akhirnya berapa. Nanti kemudian ini ada struk pembayaran. Di mana ketika kita mengklik selesai, bukan ketik selesai, maka struk pembayarannya akan muncul sendiri berapa dari mulai pajak, biaya pelayanan, diskon, semuanya sudah up to date, maksudnya sudah langsung terpotong, sudah langsung intinya sudah terpotong ya segala macam. Jadi total harga yang harus kita bayarkan itu berapa langsung muncul. Nah, nanti setelah itu paling itu sih. Terus nanti kalau kita itu kan tadi baru menu pelanggan nih. Nah, misal kita kan pengelola, pasti kalau misalkan klik nomor 2 akan muncul menu pengelola. Di sini kita buat menu pengelola ya. Di sini banyak sekali. Kenapa begitu? Karena menu pengelola ya hanya kita yang bisa mengotak-atik. Di sini kalau kita klik nomor 2 maka akan muncul ini nih. Nih guys. Jadi lihat daftar menu, tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, kembali ke menu utama. Jadi nanti ketika kita pilih ya disuruh milih mau apa nih? Apa lihat menunya atau tambah menu atau ubah harga menu atau hapus salah satu menu atau gimana nih? Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin menu baru gimana? Kalau kita nambahin menu baru, kita pilih dong nomor 2 yang harus kita ini adalah nomor 2 nih.
nomor 2. Ketika kita mengetikkan nomor 2, maka kita akan disuguhkan pilihan. Masukkan nama menu baru, masukkan harga, masukkan kategori makanan atau minuman, gitu kan. Kalau misalkan kita mau menambahkan juga nanti langsung ada prakteknya ya. Nanti setelah kita jelaskan sampai akhir. Untuk yang nomor 3 ini adalah pilihannya mana-mana. Ubah harga menu. Jadi kita nggak menambahkan menu baru, tapi kita akan mengubah harga menunya gitu. Jadi misalkan nih, masukkan nomor menu yang ingin diubah, misal dari yang mana ya? Ini nih harga soto gitu, mau diubah harganya jadi 15.000 lebih murah gitu kan. Kalian bisa mengubahnya loh. Di menu yang nomor 3 nih, masukkan nomor menu yang ingin diubah, misal nomor 7 nih soto gitu kan. Kalau misalkan sudah, masukkan harga baru yang akan dimasukkan. Misalkan tadi kan harganya sotonya 20.000. Kita akan memasukkan harga barunya menjadi 15.000. Nah, setelah itu nanti ada kata yakin, ubah harga. Setelah kita mengklik ya, harga akan otomatis berubah. Kalau kita kalau kita ketik tidak, maka harga otomatis tidak berubah. Jadi ketika kita selesai mengetikkan ya, maka akan muncul harga menu berhasil diubah, dan ketika tidak, maka perubahan dibatalkan. Seperti itu. Untuk menu yang nomor 4, kita hapus menu. Jadi kalau misalkan kita mau menghapus nih, kira-kira di sini menunya ini aja deh gitu kan. Kalian bisa nih masukin. Nih lihat. Ya. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus, misal nomor 1 nasi padang. Kalau misalkan kita mengetikkan nomor 10 sedangkan menu kita hanya 8, maka tidak akan muncul nomor tidak valid karena menu kita hanya 8 gitu kan. Kalau misalkan ini nomor 1 mau dihapus, yakin hapus menu ini, pilih ya, maka menu berhasil dihapus. Kalau misalkan tidak, penghapusan dibatalkan. Seperti itu. Untuk nomor 5 di sini kan cuma kembali ke menu utama. Jadi kalau semisal kita mau klik nomor 5 ya pasti cuma kembali ke menu yang ini, yang pilihan yang pertama yang ini, menu restoran Ivana ini. Seperti itu teman-teman. Sekiranya begitu penjelasan dari saya yang untuk programnya ya. Kali ini langsung saja kita run kodenya. Run semua kode ini. Oke. Klik kanan, run kode. Kira-kira di sini tuh adanya output nih. Kalau output kan nggak bisa edit ya, nggak bisa kita edit. Kita run di terminal ya teman-teman. Untuk run di terminal, kita perlu sesuatu, yaitu perintah lagi. Kita bikin perintah java main java. Perintah kedua yaitu java main. Nah, ini sudah muncul nih menu restoran Ivana. Ini yang nomor 1, menu pelanggan, 2 menu pengelola, serta 3 menu keluar. Kalau kita mau nih pesan makanan ya, harus kita pilih nomor 1 karena kita akan ke menu pelanggan. Nah, kita akan disuguhkan nih. Kita giniin aja ya supaya kelihatan. Di sini sudah ada daftar menunya. Sudah muncul kan? Nasi padang, pecel lele. Di sini juga terdapat kategori ya, makanan, minuman, seperti itu. Nah, ketika kita langsung klik, maka muncul menu tidak ditemukan, coba lagi. Kenapa? Karena kita tidak mengetikkan salah satu menunya. Oke, sekarang kita coba pesan nasi padang. Nasi padang. Cukup segini aja, nggak usah nasi padang. Karena nanti setelah kita enter, ini kan terdapat dalam menu. Bisa masuk
manis. Es teh manis berapa? Es teh manis 10. Terus kopi hitamnya 7. Terus jus alpukatnya 10. Oke, kita ketik selesai. Nah, sudah muncul nih struknya. Total pajak, biaya pelayanan, diskon sudah ada semua di sini. Jadi yang harus dibayarkan yaitu segini, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dapat diskon ya kira-kira apa nih? Ya udah, kalau mau dapat diskon ya belinya harus yang ini. Oke, setelah itu coba kita ke menu pelanggan ya. Nomor 2. Lihat, ketika kita ketik 2, maka akan muncul menu pengelola. Oke, di sini menu pengelola itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba yang pertama. Di sini lihat daftar menu, maka akan muncul nih menunya gitu kan. Coba kita mau tambahin apa ini namanya, menu. Nah, ketika kita menambahkan 2 gitu kan, masukkan nama menu baru, misalkan rujak. Nah, kita masukkan rujak. Menu barunya itu rujak. Nah, kita disuruh masukkan harganya. Misal harganya 12.000 nih. 12.000. Oke. Dan kita disuruh masukkan kategori makanan atau minuman nih, rujak. Jadi kan makanan. Oke. Nah, setelah kita klik makanan, menu berhasil ditambahkan. Nah, coba kita lihat di daftar menu lagi. Nah, menu yang ke-11 muncul nih, rujak makanan seharga 12.000, seperti itu. Coba kita nomor 3 nih. Kan tadi nomor 2 udah. Nomor 3 ubah harga menu. Ubah harga menu di sini kita yang akan mau diubah itu harga nasi Padang. Kayaknya ini kemahalan deh. Kita jadiin 25.000 aja deh. Samaan sama pecel lele gitu kan. Oke, kita klik 3. Nah, masukkan nomor menu yang ingin diubah. Kita harus memasukkan nomor menu ini. Ketika kita memasukkan nomor 12, maka menu tidak valid. Karena apa? Di sini tidak ada nomor yang 12. Kan kita harus sesuai dengan daftar menunya. Kalau misalkan ada 11 ya kita harus mengetikkan antara 1 sampai 11 berarti. Kalau misalkan kita ketik 1 ya, karena kita mau mengubah nasi Padang. Nah, masukkan harga barunya nih. Harga baru yang tadinya 30.000 kita bakal ganti menjadi 25.000. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yakin ubah harga. Ketika iya, maka berhasil diubah. Ketika tidak, maka kembali ke menu semula. Kalau kita iya yakin, oke, kita ketikkan iya. Oke, setelah itu, maka harga menu berhasil diubah. Coba lagi nih, lihat nomor 1. Nah, menunya sudah dirubah nih, teman-teman, karena sudah diganti. Oke, jadi 25.000. Nah, setelah itu ketika kita mau nomor 4 nih, hapus menu. Oke deh, kita bakal coba untuk hapus apa ya? Pecel ayam. Kita bakal menghapus pecel ayam. Pecel ayam itu berada di nomor 3 ya. Nah, kita harus disuruh milih nomor 4 dulu ini. Menu yang akan dihapus yaitu pecel ayam. Pecel ayam berada nomor 3. Jadi kita hapus nomor 3-nya. Yakin hapus menu ini ketika kita klik ya. Ya. Menu berhasil dihapus. Kita coba lagi nih lihat. Oke, listnya sudah menjadi 10 karena kita tadi menghapus satu menu yaitu pecel ayam. Jadi cuma kita dapat daftar menu cuma 10. Seperti itu teman-teman. Sekiranya seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.